Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya serius untuk mengambil alih Gaza. Bahkan Donald Trump mengaku siap secara militer maupun ekonomi untuk mewujudkan rencananya itu. Lebih jauh lagi pemirsa, Trump juga mengancam Mesir dan Jordania. Bantuan ekonomi untuk kedua negara itu akan dihentikan Trump jika mereka tidak mau menampung penduduk Palestina. Akankah keinginan Trump mengosongkan Gaza menemukan jalannya? Untuk membahasnya telah bergabung pakar Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat malam Bang Faisal. Selamat malam Mbak. Ya, Bang, tanggapan Anda atas ancaman Donald Trump ke Mesir dan Yordania jika tidak mau menampung warga Gaza seperti apa? Ya, saya kira Mesir dan Yordania wajib menolak usulan itu, dan ini juga sudah beberapa kali diungkapkan oleh Mesir dan Yordania menanggapi pernyataan sebelumnya untuk mengosongkan Gaza. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman perang-perang sebelumnya, tidak pernah ada rakyat Palestina di Gaza melakukan eksodus karena penderitaan mereka alami selama perang ataupun kehancuran yang mereka terima setelah perang. Jadi di perang yang kelima ini bukan pengalaman baru Gaza luluh lantak oleh agresi militer Israel. Tentu mereka pasti akan menolak karena itu tanah air mereka sudah kehilangan harta benda, orang-orang yang disayangi, kehilangan kenangan. Tidak mungkin mereka akan meninggalkan tanah kelahiran mereka pindah ke negara lain untuk waktu permanen dan tidak bisa balik lagi. Itu kan yang seperti dikatakan Trump. Nah, itu saja sudah menjadi tantangan kalau Trump ingin melaksanakan rencana kontroversialnya itu. Yang kedua adalah kalau mengosongkan Gaza artinya mengosongkan juga dari Hamas, Jihad Islam dan milisi-milisi lainnya. Sedangkan Israel 15 bulan berperang itu tidak berhasil mengalahkan Hamas, tidak berhasil mengusir orang-orang Hamas ataupun milisi lainnya, Jihad Islam, keluar dari Gaza. Artinya rencana itu akan sulit dilaksanakan. Hanya saja yang saya sayangkan dalam bagaimana Gaza setelah perang ini, itu narasi yang mendominasi adalah narasi Amerika dengan Israel. Yang saya lihat para pemimpin negara Arab dan Muslim seperti kebingungan apa yang akan dilakukan setelah Gaza selesai perang atau setelah gencatan senjata tercapai. Yang mereka, perspektif mereka kan kesamaan pandangannya hanya bagaimana membangun kembali Gaza. Padahal pandangan seperti itu sudah pernah mereka sampaikan juga atau mereka laksanakan di 4 perang Gaza sebelumnya, Desember 2008 sampai 2009, November 2012, Bang Faisal, 2014, lalu bagaimana dengan Mei 2021. ancaman Amerika terhadap Mesir dan Yordania yang mengancam bahwa Amerika akan memberhentikan bantuannya terhadap dua negara tersebut? Saya kira itu tidak akan, ini kan akan ada KTT Liga Arab Istimewa ya, darurat di Mesir pada tanggal 27 Februari di Kairo. Saya kira Mesir akan dan Jordania akan menolak karena itu juga akan berdampak terhadap kondisi domestik mereka. Kita tahu di Mesir itu kan Sinai sejak Sisi menjadi presiden pada 2013 itu ditetapkan sebagai daerah zona militer, artinya tidak bisa sembarangan orang masuk, dan juga Sisi itu kan bermusuhan dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun ketika Presiden Muhammad Mursi juga diadili ketika Sisi menjabat, dan sedangkan Hamas adalah cabang dari Al-Ikhwan Al-Muslimun yang ada di Gaza. Jadi sulit bagi Mesir juga untuk menerima. Terus juga Jordan juga selama dari 2011 sampai terakhir kemarin setelah rezim Assad jatuh juga menampung para pengungsi Suriah di daerah Azraq namanya, Camp Azraq. Jadi saya kira ya negara ini juga akan menjadi beban. Siapa yang akan menanggung biaya itu? Apakah Trump juga mau? Kita tahu kan Trump pengusaha, pasti ada hitung-hitungannya. Belum tentu juga mau menampung, apalagi permanen. Karena kan bebannya juga ada beban ekonomi, sosial, pendidikan. Itu yang harus, belum lagi masalah keamanan karena ya itu tadi ada orang-orang pengungsi dari luar. Terus juga bagaimana adaptasi juga di Mesir nantinya. Terus di wilayah mana Mesirnya atau Jordannya, itu kan mesti dia harus dipikirkan panjang. Makanya saya kira rencana Trump ini kalau memang serius ya itu akan sangat mendapat tentangan, dan saya yakin itu tidak akan bisa dilaksanakan. Baik, Bang Faisal, Trump juga sempat meminta Indonesia untuk menampung penduduk Gaza yang ditolak kemudian oleh Indonesia. Apa tanggapan Anda? Ya, karena tidak mungkin, itu terlalu jauh. Selain tadi, orang-orang Palestina di Gaza juga tidak akan mau meninggalkan wilayah mereka secara permanen, pindah ke Indonesia. Walaupun Indonesia mendukung Palestina, karena Indonesia juga punya
punya beban sendiri. Kita tahu kan masalah anggaran yang sekarang ketika Presiden Prabowo akhirnya mengurangi anggaran di kementerian dan lembaga negara. Jadi kayak saya kira itu tidak akan mungkin juga dilaksanakan. Biayanya juga cukup besar, terus juga jaraknya terlalu jauh, otomatis itu tidak akan mungkin dilaksanakan juga. Baik, terima kasih Bang Faisal telah menyempatkan waktunya di Kabar Utama pada malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas Bang Faisal.